Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 3 penumpang perahu terbalik di Morowali. Angka stunting di Donggala melonjak dan tertinggi di Sultan. Harga daging ayam melonjak di Palu menjelang Idul Adha. Sebuah perahu berpenumpang 5 orang terbalik setelah dihantam ombak di Desa Tabo, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. 2 penumpang berhasil selamat, sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Musibah tersebut bermula ketika 5 nelayan berangkat mencari ikan dengan menggunakan perahu menuju tengah laut. Namun belum jauh melaut, perahu mereka dihantam gelombang hingga terbalik. Kelima penumpang pun berusaha menyelamatkan diri. 2 orang penumpang bernama Wahyu dan Iksan berhasil selamat, namun 3 rekannya yakni Arman, Yahya, Kurniawan, dan Hamka kini dalam pencarian. Tim SAR yang menerima laporan atas kecelakaan laut tersebut langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap 3 nelayan. Pencarian dilakukan dengan menyisir pesisir pantai Bahodopi. Petugas menggunakan 1 unit perahu karet dan 1 unit aqua eye. Kepala Kantor SAR Palu, Andreas Hendrik Johannes mengatakan, memasuki hari kedua pencarian, pihaknya belum menemukan 3 warga yang hilang saat mencari ikan bersama 2 rekannya. Tim SAR gabungan kini membagi 3 tim dalam mencari ketiga korban. Operasi SAR yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali dilakukan oleh Kantor Pencarian Pertolongan Palu memberangkatkan tim rescue dari Pos SAR Morowali menuju lokasi. Hari ini memasuki hari kedua kecelakaan kapal 1 perahu nelayan POB 5 orang terbalik di perairan Desa Tabo, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Anggota personil dari Pos SAR Morowali bergabung bersama tim SAR gabungan, anggota Pos AL Morowali, kemudian anggota Polarut Morowali, pemerintahan desa dan warga masyarakat, dan potensi SAR yang lain yang saat ini sementara melaksanakan operasi SAR di perairan Desa Tabo di Morowali. Hingga Kamis sore, petugas gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap ketiga warga asal Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Morowali. Kasus stunting di Donggala cukup tinggi, bahkan menjadi yang terbanyak di Sulawesi Tengah. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, stunting di Kabupaten Donggala memiliki angka prevalensi mencapai lebih 32%, melebihi tingkat prevalensi stunting di Sulawesi Tengah yang hanya menyentuh 28%. Tingginya angka stunting di Donggala tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala, Lasamudia Dalili mengakui tingginya angka stunting di Kabupaten Donggala. Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka stunting di tahun 2024 hingga 20%. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Donggala ini juga inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh desa dalam rangka penurunan angka stunting. Tetapi untuk Kabupaten Donggala khususnya di anggota TPPS itu harus selalu melakukan rapat koordinasi tentang bagaimana langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan
dalam rangka menurunkan angka stunting. Salah satu upayanya adalah memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang di bawah umur 2 tahun, termasuk pemberian juga tablet tambah darah kepada anak remaja atau calon pengantin. Penyebab tingginya angka stunting karena perilaku hidup bersih dan kurangnya pola asuh kepada anak-anak. Selain pendidikan rendah juga pola makan. Tingginya angka stunting tersebut mengundang keprihatinan para kepala desa di Kabupaten Donggala. Salah satunya Kepala Desa Balai Adam yang kemudian membuat program inovatif dengan nama Ceting Deng Tari atau cegah stunting dengan telur setiap hari. Menurutnya, program tersebut bertujuan mengurangi angka stunting di desanya yang juga terbilang tinggi. Programnya pun cukup berhasil dan mampu menurunkan angka stunting secara drastis dari semula 90 kasus, kini turun menjadi 19 kasus. Ada beberapa hal yang kami evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 misalnya, angka stunting itu cukup tinggi, 90. Pada saat itu kita lebih aktif memberikan makanan tambahan, tapi setelah dievaluasi rupanya itu tidak maksimal. Makanya dengan berbagai cara kami upayakan sehingga di tahun 2023 itu turun menjadi 34, dan alhamdulillah di tahun ini tinggal turun menjadi 19. Jadi penurunan ini cukup drastis. Langkah pemerintah Desa Balai ini mendapat apresiasi dari Dinas PPKB Donggala dan dianggap bisa memberi motivasi bagi kepala desa lainnya di Kabupaten Donggala dalam menurunkan angka stunting. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Sebanyak 40 panitia pemilihan kecamatan alias PPK Kota Palu dilantik di Palu Kamis pagi. 40 PPK tersebut merupakan hasil dari seleksi ketat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sejak 7 hingga 13 Mei lalu. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu itu ditandai dengan pembacaan sumpah. Selain itu, mereka juga melafalkan 11 butir fakta integritas dengan penuh hikmat. PPK yang lolos seleksi didominasi para incumbent baik dari PPK, PPS maupun mantan KPPS. Di antaranya sebanyak 12 yang terpilih adalah perempuan. Artinya, syarat keterpenuhan perwakilan perempuan pun dipenuhi. Selain mereka, KPU Kota Palu juga mengaku telah menyiapkan sebanyak 37 pengganti antar waktu atau PAW. Sebenarnya kalau indikator itu tentu rekam jejak, kan ada 3 yang dinilai. Pengetahuan kepemiluan, kemudian komitmen dan rekam jejak. Para incumbent yang jumlahnya tadi yang saya sebut 34, itu memiliki bobot nilai memang di rekam jejak. Khususnya misalnya kayak kami ini kan yang sudah 7 tahun di KPU. Mereka ini para mantan sejak 2000, ada yang 2009, 2014, bahkan ada yang saya masih ingat 2018 sama-sama kami. Dan tak satu pun ada laporan dan pembuktian ke kami bahwa mereka pernah berperilaku jujur, bertindak tidak jujur, bahkan memperlakukan penyelenggara dan peserta pemilu maupun pilkada tidak baik. Para PPK terpilih bakal menjalani bimbingan teknis selama 2 hari ke depan. Adapun materinya seputar penguatan mentalitas spiritual dan intelektual, kode etik, sikap jujur dan adab perilaku penyelenggara ad hoc, etika komunikasi publik, hingga kerjasama tim. Para PPK tersebut akan terbagi masing-masing 5, tersebar di 8 kecamatan sekota Palu. Sebelumnya, mereka telah melalui tahapan seleksi mulai dari administrasi, CAT, dan wawancara. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Lebih 100 warga desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso mendapatkan pengobatan gratis dari Satuan Tugas Madagoraya. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dalam membantu warga yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ratusan warga desa Maranda mendatangi aula kantor desa untuk mendapatkan pengobatan gratis dari personil Satgas Madagoraya. Satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan di wilayah posko pasca konflik ini menyiapkan tenaga kedokteran dan kesehatan dalam membantu melayani kesehatan masyarakat.
Tidak hanya diperiksa kesehatannya secara gratis, ratusan warga yang didominasi orang tua ini juga mendapatkan obat-obatan secara cuma-cuma. Mereka pun cukup senang karena tak perlu repot dan mengeluarkan biaya untuk memeriksakan kesehatannya. Kepala Subsatgas Kedokteran Kesehatan Operasi Madagoraya, Inspektur 1 Muhajir Wonti mengatakan pengobatan gratis ini merupakan wujud nyata komitmen Satgas Operasi Madagoraya dalam membantu masyarakat di wilayah operasi. Selain memberikan pengamanan, Satgas juga ingin memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Poso. Untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan selalu memeriksakan kesehatannya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Saya juga menerangkan bahwa pengobatan gratis ini merupakan wujud nyata komitmen Satgas Operasi Madagoraya dalam membantu masyarakat di wilayah operasi. Selain memberikan pengamanan, Satgas ini juga ingin memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Satgas Madagoraya mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kesehatan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Poso.